Teman-teman, selamat datang kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan kembali belajar Bahasa Indonesia dengan Ibu Fani. Nah, materi hari ini sama seperti tematik teman-teman. Kita banyak bercerita, banyak membaca, banyak bercerita, dan banyak kembali menceritakan bacaan yang sudah kita baca. Selain itu, kita juga mempelajari tentang kosakata. Jadi ada beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini. Ibu Fani izin untuk share screen ya. Teman-teman yang lain, Kanaya sudah siapkan buku tulisnya? Nah, Hamzah boleh disiapkan buku tulisnya ya. Ibu Fani akan share materi hari ini. Sudah terlihat belum? Sudah. Sudah. Hari ini hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 kita akan kembali mempelajari bahasa Indonesia. Nah, teman-teman tahu tidak nih? Kita akan memperhatikan suatu teks bacaan dan kita akan memperhatikan kosakata tentang kebersihan. Nah, sebelum teman-teman menentukan bagaimana caranya menentukan kosakata, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana caranya. Yang pertama, sebuah teks tersusun dari beberapa kalimat dengan tema tertentu, misalnya kebersihan. Jadi hari ini yang akan kita bahas adalah teks bacaan tentang kebersihan. Nah, di setiap teks, dalam teks tersebut terdapat banyak kosakata tentang kebersihan. Jadi nanti kita akan memperhatikan sebuah teks bacaan, lalu kita akan mengamati mana kosakatanya tentang kebersihan. Sebelum itu, teman-teman harus memperhatikan beberapa langkah terlebih dahulu. Nah, berikut adalah langkah-langkah teman-teman untuk menuliskan kembali isi teks yang dibaca. Seperti tematik ya, teman-teman kan dari kemarin tuh di tematik banyak sekali membaca teks bacaan. Teman-teman menentukan teks bacaan, lalu dari teks bacaan yang tersebut teman-teman akan menuliskan kembali isi dari teks tersebut, tapi dengan bahasa teman-teman. Nah, gimana sih caranya agar mudah menentukan atau menuliskan kembali isi teks yang sudah teman-teman baca? Ada langkah-langkahnya teman-teman. Yang pertama, yuk kita baca sama-sama ya. Bacalah teks dengan seksama. Betul. Maksudnya bacalah teks dengan seksama, yaitu teman-teman ketika membaca teks harus sangat memperhatikan di setiap teks bacaannya. Jadi bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, catat informasi penting dengan menjawab pertanyaan mengenai teks tersebut. Catat informasi penting dengan menjawab pertanyaan mengenai teks tersebut. Nah, jadi teman-teman harus mencatat informasi-informasi pentingnya. Biasanya di setiap teks bacaan itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan hal-hal yang penting yang harus dibahas tentang teks tersebut. Nah, yang ketiga, boleh kita baca? Cari makna kata-kata sulit yang ditemui. Cari makna kata-kata yang sulit ditemui. Nah, ini kita akan membahas tentang kosakata. Jadi, nanti di sebuah teks bacaan ada kata-kata yang mungkin teman-teman masih awam mengetahuinya, masih harus tahu ini maksudnya apa ya, ini artinya apa ya. Jadi kita akan menandai apa yang teman-teman sulit ditemui. Nomor 4, boleh kita baca lagi. Rangkailah informasi penting yang didapat dengan kalimat sendiri menjadi teks yang padu.
Rangkailah informasi penting yang didapat dengan kalimat sendiri menjadi teks yang padu. Jadi maksudnya ini, teman-teman setelah memperhatikan, setelah memahami, setelah membaca teks dengan seksama, teman-teman buat kembali ceritanya, yaitu informasi yang penting. Kan tadi di poin nomor 2 teman-teman sudah mencatat informasi pentingnya. Teman-teman, kita tinggal merangkai. Kita buat kalimat berdasarkan informasi-informasi penting yang sudah teman-teman tandai dengan kalimat teman-teman ya, dengan bahasa teman-teman sendiri, sehingga menjadi teks yang padu. Nggak perlu ditulis teman-teman. Kita langsung membahas tentang teks bacaannya. Terlihat jelas nggak? Terlihat. Nah, Ibu Fani mau ada yang membantu ya, membantu untuk membacakan. Coba Ibu Fani minta tolong sama Sultan, boleh? Sultan ada? Sultan, kameranya boleh dinyalakan ya. Sepertinya Sultannya nggak ada. Jadi Ibu Fani mau minta tolong sama Hamzah. Hamzah? Ini pada ini sih. Oke. Ya udah. Violet. Violet boleh dibantu. Sampai sini ya. Sampai rumah. Iya. Judulnya boleh dibaca dulu. Rumah bersih, nyaman ditinggali. Rumah adalah tempat tinggal kita agar kita nyaman tinggal di rumah. Keadaan rumah harus kita jaga. Rumah harus bersih agar kita merasa senang dan nyaman berada di rumah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Sultan udah ada belum? Belum ya. Nazifah boleh sampai sini. Boleh di-unmute dulu, sayang. Di-unmute. Sampai rumah kan, Bu Fani? Iya, sampai rumah. Selain itu, rumah yang bersih membuat penghuni rumah tidak mudah terkena penyakit. Seluruh penghuni harus bekerja sama menjaga kebersihan rumah dijaga dengan Kebersihan rumah dapat dijaga dengan bersih rumah. Oke. Selanjutnya, terima kasih Nazifah. Selanjutnya, Kanaya. Mana, Bu? Dari sini sampai terakhir. Setiap penghuni rumah dapat menyapu, mengepel, atau merapikan barang-barang yang berserakan di lantai rumah. Rumah pun menjadi bersih dan sehat untuk ditinggali. Nah, di sini sudah ada beberapa ya. Terima kasih Kanaya sudah membantu membacakan. Di sini sudah ada beberapa yang ditandai. Nah, yang ditandai ini merupakan kosakata tentang kebersihan yang akan kita bahas. Ya, ada apa saja yang ditandai? Bersih, penghuni, penyakit, Penghuni apa nih? berserakan, Penghuni rumah, penyakit, dan berserakan. Nah, kita akan membahas kosakata yang ada dalam teks yang sudah dibacakan. Ada 4 ya, tentang bersih, penghuni rumah, penyakit, dan berserakan. Nah, di sini sudah ada kosakata. Kosakata dalam teks yang tadi teman-teman bacakan. Nah, ada bersih, penghuni rumah, penyakit, dan berserakan. Nah,
kita akan hubungkan apa makna dari bersih, apa makna dari penghuni rumah, apa makna dari penyakit, dan apa makna dari berserakan. Ini belum berurutan ya, A, B, C, D ini belum Ibu Fani urutkan, jadi nanti teman-teman boleh menghubungkan yang termasuk ke dalam makna dari kosakata tersebut. Nah, sekarang boleh teman-teman tulis dulu. Ini ditulis nggak? Iya, betul. Yang ini boleh teman-teman tulis dulu. Setelah itu teman-teman boleh menghubungkan kosakata dengan maknanya. Silakan, selamat mengerjakan. Ditulis. Iya, sayang. Kan Medina mau tahu nih, apa makna bersih, apa makna penghuni rumah, apa makna penyakit, dan apa makna berserakan. Nanti kan kita akan hubungkan. Apakah bersih itu yang B, apakah bersih itu yang A, apakah penyakit itu yang A. Sudah ada Putra. Halo Putra. Sudah disiapkan buku tulisnya? Sudah. Kalau sudah, Putra boleh tulis dulu kosakata dan makna yang sudah Ibu Fani munculkan. Nanti kita akan hubungkan ya. Bunyi rumah. Ini kan. Ya, Putra boleh ditulis dulu. Nanti kita akan sama-sama menghubungkan kosakata dengan maknanya. Apa Bu panggil aku? Ibu. Ibu lagi panggil aku. Ibu. Ibu Violet. Ya, Bapak Sultan. Tadi Ibu Fani minta tolong sama Sultan untuk membacakan, tapi Sultannya nggak ada. Oh, ini sulap hilang. Sulap hilang. Sekarang Sultan boleh tulis dulu ini ya. Tadi kan buku tulisnya sudah ada. Sultan boleh tulis. Yang mana? Yang ini sayang. Digeser, coba digeser. Layarnya digeser, ketemu layar ini. Yang B. A, B, C itu juga ditulis. Iya, Kak. Kan kita akan menghubungkan. Nanti Bu Ya, nanti di garis atau disilang? di garis. Menghubungkan. Yang bersih, ditarik garis kemana? Penghuni rumah, ditarik garis kemana? Iya, iya. Udah ngerti, siap. Oke, terima kasih. Ada Debbie. Debbie, videonya boleh diaktifkan. Jadi ketika teman-teman mengikuti pembelajaran, biasakan videonya itu selalu diaktifkan ya. Karena kalau tidak diaktifkan, Bapak Ibu gurunya nanti nggak tahu apakah teman-teman hadir, apakah tidak ada. Nah, kan kalau ada, terlihat cantiknya. Ya, Debbie. Sudah disiapkan belum bukunya? Sudah. Kalau sudah, boleh langsung ditulis ya. Kosakata sama maknanya nanti kita akan hubungkan. Bu, Ya, Sultan. itu Y sama A.
Yang mana, Nak? Ini? Yang A Mohon maaf. Iya, ini. sesuatu yang YA. Tapi itu yang di depannya G apa N? YA yang di belakangnya. N sama G. Yang. M sama G. Iya. Yang. M. M, Bu. yang N. Nih ya, Sultan boleh ikuti saja di sini. Ikuti tulisannya. Ada yang sudah? Belum, Bu, masih B. Belum, Bu. Ya, ini masih bukan. Kok kayak gitu suaranya? Hamzah, buku tulisnya sudah ada belum, Hamzah? Oh, ada Karisa. Assalamualaikum, Karisa. Karisa boleh disiapkan buku tulisnya ya. Tadi Ibu Fani sudah menjelaskan beberapa materi. Nah, sekarang Karisa boleh tulis dulu nih. Kosakata berikut dengan maknanya. Nomor 1 kan, Bu? Tulis nomor 1. Yang mana? Ini? Iya, itu sudah semuanya. Kan kita hanya menghubungkan kosakata dengan makna. Habis itu gak ada nulis lagi, Bu? Ada, buat cerita kita. Semangat ya. Karisa, Hamzah, boleh langsung ditulis kosakata dan maknanya. Nanti kita akan menghubungkan kosakata dengan maknanya. Ibu, Iya, Pak. Kenapa? kalau itu apa? Kalau penghuni rumah itu apa maksudnya, Bu? Nanti kita bahas ya. Ini kan kita masih mencari kosakatanya. Maknanya kan sudah ada. Nanti kita akan hubungkan. Sesuatu yang kan ayah sudah, Bu. Sudah? Oke, sebentar Ibu Fani pindah tempat dulu ya. Terlepas tidak berlakukan atau berantakan. Kamu bikin pertanyaan dari atas sama Bebas. Ibu Fani, sudah.
Ya udah biarin aja dulu. Putra sudah? Ya. Tadi yang sudah ada Kanaya, ada Putra. Ada siapa lagi? Sorry. Bukanin Unifa sudah. Sudah. Bukannya baru pindah tempat? Tebak bukannya di mana? Nih, lihat mejanya. Sudah berbeda. Ya. Oke. Yuk, kalau sudah, yang lain sambil menunggu yang lain, kita bahas sama-sama ya. Kita akan baca kosakata satu persatu. Yang pertama apa teman-teman? Bebas kotoran. Yang pertama apa? Bebas kotoran. Ya, bersih. Apa makna dari bersih? Tadi kata Medina, bebas dari kotoran. Boleh. Teman-teman tarik garis dari bersih ke B. B. Sini tulis B. Orang yang Jawabannya B. Nomor 2 yang warna biru boleh dibaca dulu. Apa ini yang warna biru? penghuni rumah. Penghuni rumah. Tadi ada yang tanya ya. Ibu, Tinggal di pasti sebuah penghuni rumah. rumah. Apa penghuni rumah? Orang. Tinggal di sebuah rumah. Orang yang tinggal di sebuah rumah. Nah, teman-teman ini termasuk penghuni rumah. Ya, penghuni rumah di rumahnya masing-masing. Nah, kita tarik garis. Penghuni rumah ke D. Orang yang tinggal di sebuah rumah. Bukan ayah sudah. Nah, ini kita kan lagi bahas kan ya. Selesai. Nomor 3 apa ini? Dibaca dulu. Sakit. Penyakit. Apa itu penyakit? Berantakan. Sesuatu yang terjadi. menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Yang A ya, boleh ditarik garisnya ke yang A. Yang terakhir, apa ini? Apa Violet? Berserakan. Berserakan. Nah, apa itu berserakan, Debbie, Arisa? Terletak Tidak beraturan tidak atau beraturan atau berantakan. berantakan. Iya, berantakan ya. Jadi ada di mana-mana barang-barangnya. Misalnya ada sampah nih. Sampahnya ada di mana-mana. Nah, itu sampahnya berserakan. Terletaknya tidak beraturan dan atau berantakan. Tarik garisnya ke yang C. Sudah semua? Ditarik garisnya? Sudah. Oke. Sudah mengerti ya? Makna dari kosakata kebersihan. Ada bersih, penghuni rumah, penyakit, dan berserakan. Sekarang kita akan kembali ke teks yang tadi. Tentang rumah bersih, nyaman, ditinggali. Bu Fani akan membacakan sekali lagi. Teman-teman boleh perhatikan, dengarkan dengan seksama, dan boleh teman-teman juga baca. Ingat ya, tadi kan ada langkah-langkah nih. Ada langkah-langkah menulis kembali isi teks yang dibaca. Nah, kita akan melakukan ini sekarang. Yang pertama, kita akan baca teksnya dengan seksama. Teman-teman lalu catat informasi yang penting, catat makna yang kata-kata yang sulit. Ini tadi sudah ya, sudah dibahas. Dan rangkailah informasi penting yang didapat dengan kalimat sendiri. Oh, saya belum. Iya, kan. Diikuti dulu ini ya, nanti boleh dilanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan baca dan teman-teman akan dengarkan teks bacaan, lalu teman-teman akan menuliskan kembali cerita tersebut.
Rumah bersih, nyaman ditinggali. Bu, ditulis. Enggak, tadi Bu Fani informasikan apa sayang? Didengarkan, disimak dengan seksama, baru teman-teman tulis kembali. Tapi berdasarkan ceritanya, berdasarkan kata teman-teman. Ya. Rumah adalah tempat tinggal kita. Agar kita nyaman tinggal di rumah, keadaan rumah harus kita jaga. Rumah harus bersih agar kita merasa senang dan nyaman berada di rumah. Selain itu, rumah yang bersih membuat penghuni rumah tidak mudah terkena penyakit. Seluruh penghuni rumah harus bekerja sama menjaga kebersihan rumah. Kebersihan rumah dapat dijaga dengan bersih-bersih rumah. Setiap penghuni rumah dapat menyapu, mengepel, atau merapikan barang-barang yang berserakan di lantai rumah. Rumah pun menjadi bersih dan sehat untuk ditinggali. Nah, sekarang teman-teman ceritakan kembali. Ceritakan kembali menggunakan bahasa teman-teman ya. Tidak harus sama kayak gini. Tapi intinya sama seperti ini. Jadi tuliskan kembali cerita tetapi menggunakan Kata. menggunakan kalimat atau informasi atau redaksi teman-teman sendiri. Jadi, Bu Ayu baru juga, Dek. Ya, sekarang boleh dibaca yang ini dulu ya, tadi. Lalu teman-teman tuliskan kembali. Tuliskan kembali, tapi nggak harus semua ya. Tidak seperti ini, tapi intinya sama seperti ini. Jadi bukan teman-teman menulis ulang, bukan. Tapi apa sih isi dari teks bacaan ini? Intinya apa sih? Rumah adalah tempat di gol ditagam. Iya, betul Sultan. Boleh lanjut lagi dibacanya ya. Sampai bawah boleh lanjut dibaca. Intinya apa sih dari teks bacaan ini? Informasi pentingnya apa sih? Nah, setelah teman-teman dapat informasi pentingnya, dirangkai. Menggunakan kata-kata teman-teman sendiri. Rumah adalah tempat tinggal kita. Agar kita nyaman tinggal di rumah, keadaan rumah harus kita jaga. Rumah harus bersih agar kita merasa senang dan nyaman berada di rumah. Selain itu, rumah yang bersih membuat penghuni rumah tidak mudah terkena penyakit. Seluruh penghuni rumah harus bekerja sama menjaga kebersihan rumah. Kebersihan rumah dapat dijaga dengan bersih-bersih rumah. Setiap penghuni rumah dapat menyapu, mengepel, atau merapikan barang-barang yang berserakan di lantai rumah. Rumah pun menjadi bersih dan sehat untuk ditinggali. Nah, inti dari ceritanya adalah, informasi pentingnya adalah, silakan teman-teman rangkai lalu menjadi sebuah kalimat.
Kalau ada yang sudah, boleh angkat tangan ya. If you finish, please raise your hand. Oh, Medina sudah. Sudah, Nak? Kok di-mute lagi, Gelis? Tulis cerita, Bu. Iya, sayang. Belum. Oh, belum, oke. Ceritanya dari cerita ini, tapi Medina tulisnya berdasarkan dari bahasa Medina sendiri ya. Ada yang sudah? Nazira boleh baca yang ini, lalu Nazira ceritakan kembali tapi menggunakan bahasa Nazira ya. Tentang rumah bersih, nyaman, ditinggali. Rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Agar kita nyaman tinggal di rumah, keadaan rumah harus kita jaga. Rumah harus bersih agar kita merasa senang dan nyaman berada di rumah. Selain itu, rumah yang bersih membuat penghuni rumah tidak mudah terkena penyakit. Seluruh penghuni rumah harus bekerja sama menjaga kebersihan rumah. Kebersihan rumah dapat dijaga dengan bersih rumah. Setiap penghuni rumah dapat menyapu, mengepel, atau merapikan barang-barang yang berserakan di lantai rumah. Rumah pun menjadi bersih dan sehat untuk ditinggali. Oke, ada yang sudah? Ibu Fani contohkan ya. Ibu Fani akan menuliskan kembali teks ini. Berjudul, Rumah Bersih Nyaman Ditinggali. Jadi menuliskannya menggunakan bahasa sendiri ya. Jadi pastinya berbeda-beda dan tidak sama dengan teks bacaannya. Ibu Fani menuliskan, rumah adalah tempat tinggal kita yang harus kita jaga. Yang harus dijaga kebersihannya oleh setiap penghuni rumah. Nah, caranya untuk menjaga rumah yaitu dengan menyapu, mengepel, merapikan barang-barang yang berserakan di lantai rumah. Rumah harus dijaga kebersihannya agar tidak terkena penyakit. Selesai. Ya, yang penting kan poin intinya aja. Rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah harus dijaga kebersihannya oleh setiap penghuni rumah dengan cara menyapu, mengepel, merapikan barang-barang yang berserakan di lantai rumah. Agar rumah tersebut bersih dan tidak mudah terkena penyakit atau jauh dari penyakit. Kan pada dasarnya intinya, poin-poin intinya yaitu adalah bersih. Nah, rumah apa yang bersih? Rumahnya, berarti rumah harus bersih. Dengan cara apa rumahnya harus bersih? Dengan cara menyapu, mengepel, merapikan barang-barangnya. Sama siapa?
sama penghuni rumahnya. Kenapa sih harus dibersihin? Agar tidak terkena penyakit. Itu poin pentingnya ya. Tinggal teman-teman ceritakan kembali menggunakan bahasa teman-teman. Ada yang mau mencontohkan? Ada yang mau mencoba? Intinya 4 poin tadi. Bersih, penghuni rumah, penyakit, berserakan. Tadi Bu Fani sudah mencontohkan ya. Terpenting ada 4 poin tadi. Bersih, penghuni rumah, penyakit, berserakan. Rumah adalah tempat tinggal kita yang harus kita jaga kebersihannya. Sama siapa dijaganya? Oleh penghuni rumahnya dengan cara menyapu, mengepel, merapikan barang-barang yang berserakan agar terhindar dari penyakit. Seperti itu. Siapa yang mau mencoba membacakan? Bu Fani, katanya Bu Fani, tadi maknanya cerita ini. Ceritakan kembali sayang. Intinya dari cerita ini itu apa? Tentang apa? Kanaya boleh teruskan lagi tapi dengan bahasa Kanaya sendiri. Yang tadi Bu Fani contohkan. Bu Fani, Ya. nggak apa-apa seperti ini. Rumah adalah tempat tinggal kita. Penghuni rumah harus membersihkan. Penghuni rumah harus bertanggungjawabkan atas yang ada sampah-sampah. Oke, lagi lanjut. Kalau nggak kayak gini Nazira, penghuni rumah bertanggung jawab menjaga kebersihan rumah. Ya, boleh? Dengan cara apa Nazira? Dengan cara membersihkan rumah. Iya, dengan cara apa ngebersihin rumahnya? Menyapu. Nah, ditulis dengan cara menyapu, mengepel. Nah, agar apa? Agar lingkungan bersih dan agar apa kita harus jaga kebersihan? Lingkungan bersih dan sehat. Iya, agar jauh dari virus, agar jauh dari penyakit, agar tidak mudah terkena penyakit. Betul, Nazira bisa seperti itu ya. Jadi ceritakannya pakai bahasa Nazira. Oke, good. Nazira, terima kasih. Tinggal dilanjutkan ya, dilengkapi ya. Ada lagi yang mau mencoba? Tadi ada Nazira yang mencoba. Debbie mau mencoba? Boleh, Debbie. Di unmute dulu. Rumah tempat. Boleh lebih dekat lagi, sayang? Kurang terdengar suaranya. Rumah tempat tinggal kita, rumah harus bersih supaya nyaman dan sehat. Oke, good. Kita tambahin lagi sedikit ya. Kan tadi terakhir agar rumah nyaman dan sehat. Dengan caranya apa nih, Debbie? Dengan cara? Rumah tidak boleh kotor. Harus dibersihkan good. Dengan iya. Dan mengepel. Oke. Agar apa? Agar terhindar dari penyakit. Alhamdulillah. Betul Debbie ya? Nah, Debbie sudah tepat nih, sudah menceritakan dengan bahasanya sendiri dan mencantumkan poin-poin pentingnya atau informasi pentingnya. Terima kasih Debbie. Satu orang lagi ya yang mau coba karena waktunya sudah habis. Ada lagi yang mau mencoba satu orang? Siapa yang mau mencoba satu orang lagi?
Ada atau tidak ada? Nazifa, Medina? Siapa yang mau mencoba? Medina, boleh silakan Medina. Tutup dulu sebentar ya. Silakan. Rumahku adalah surgaku karena rumah adalah tempat tinggalku. Setiap hari aku menjaganya dengan selalu membersihkannya sehingga semua penghuni rumah merasa nyaman dari bahagia tinggal di rumah. Rumah yang bersih adalah rumah yang terhindar dari penyakit bagi setiap penghuninya. Alhamdulillah, lengkap sekali. Rumahku adalah surgaku, Masya Allah. Terima kasih banyak Medina. Tapi sedikit Ibu Fani tambahkan ya. Tadi kegiatannya menyapu mengepelnya nanti boleh ditambahin ya. Dengan cara menyapu, mengepel, dan merapikan barang-barang yang berserakan. Tapi sudah good banget, sudah bagus banget, sudah menjelaskan dengan rinci dari teks bacaan tersebut. Terima kasih banyak Medina. Nah, alhamdulillah teman-teman.